Anda, mengapa biku harus dipotong rambutnya? Biku harus memotong rambutnya karena hal itu merupakan ketentuan dalam peraturan, yaitu bahwa seorang yang akan menjadi calon biku harus memotong rambutnya terlebih dahulu. Pangeran Siddhartha pun ketika akan menjadi seorang pertapa, dalam usaha mencari penerangan, beliau memotong rambutnya dan mengganti pakaian kerajaan dengan jubah sebagai pertanda pelepasan ikatan duniawi dengan melaksanakan kehidupan yang sederhana sebagai seorang biku. Mengapa seorang biku harus memakai jubah? Seorang biku harus memakai jubah yang dibuat sesuai dengan ketentuan. Hal ini adalah peraturan kebikuan yang harus ditaati oleh semua biku. Mengapa biku kalau pagi melakukan pindapata? Pindapata merupakan peraturan yang harus dilakukan oleh seorang biku untuk dapat menerima dana makan. Namun, apabila ada umat yang memberikan dana makan atau mengundang makan, pindapata tidak dilakukan. Apa saja kebutuhan pokok para biku? Kebutuhan pokok para biku ada 4. Yang pertama, ada tempat tinggal, makanan, jubah, dan obat-obatan. Kebutuhan ini hendaklah dipenuhi oleh umat. Selain 4 kebutuhan tersebut, terdapat pula perlengkapan biku lainnya, seperti mangkok makan, saringan air, ikat pinggang, dan sebagainya. Mengapa jubah biku berbeda-beda? Disebutkan bahwa para biku atau umat Buddha yang meninggalkan kehidupan berkeluarga memakai jubah kuning. Pada waktu dahulu, warna jubah didapat dengan mencelupkan ke dalam larutan getah pohon tertentu, sehingga menjadi warna kuning, bercampur kemerahan atau kuning tanah. Warna yang didapat tentu saja tidak persis sama dari satu jubah ke jubah yang lain. Pada masa kini, warna jubah biku mempunyai sedikit perbedaan warna dari kuning kecoklatan sampai coklat muda. Sejauh yang diperbolehkan oleh peraturan kebikuan, karena ada beberapa warna yang tidak diperbolehkan dipakai untuk jubah seorang biku. Mengapa seorang biku tidak boleh beristri? Seorang biku adalah umat Buddha yang melepaskan diri dari kehidupan berkeluarga, agar dapat mencapai kesucian dalam kehidupan sekarang ini. Sehingga dengan sendirinya tidak boleh beristri ataupun berkeluarga. Orang yang telah sadar dan meninggalkan kehidupan rumah tangga tidak lagi terikat pada tempat kediaman, bagaikan kawanan angsa yang meninggalkan kolam demi kolam. Mengapa biku tidak diperbolehkan makan setelah lewat jam 12 siang? Biku tidak diperkenankan makan lewat jam 12 siang atau lewat tengah hari, karena hal itu sudah merupakan peraturan latihan yang harus diikuti oleh semua biku tanpa terkecuali. Bolehkah seorang biku makan banyak? Seorang biku makan sampai jumlah tertentu sesuai dengan batas yang terdapat dalam mangkok atau patah. Apabila menerima persembahan dari umat, maka biku akan makan dalam jumlah yang sepantasnya dan tidak berlebihan. Mereka yang tidak lagi mengumpulkan harta kekayaan yang sederhana dalam makan, yang telah mencapai kebebasan mutlak, maka jejak mereka tidak dapat dilacak, bagaikan burung-burung di angkasa. Apakah biku tidak boleh makan daging? Sang Buddha mengajarkan bahwa seorang biku boleh makan daging apabila ia tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak tahu bahwa hewan itu disembelih untuknya.
Kesucian seseorang tidaklah tergantung dari apa yang dimakannya, tetapi dari pikirannya. Mengapa seorang biku tidak memakai sepatu? Tidak ada peraturan tertentu apakah biku memakai sepatu ataukah sandal. Namun, sebagai kebiasaan para biku, umumnya memakai sandal yang lebih sederhana dibandingkan dengan memakai sepatu. Tetapi, para biku tidak diperkenankan memakai sandal dari kayu. Mengapa seorang anak perempuan tidak boleh dekat dengan seorang biku? Sesuai dengan peraturan kebikuan, seorang biku tidak boleh bersentuhan dengan perempuan sekalipun ia adalah anak kecil. Oleh karena itu, anak perempuan tidak diperkenankan dekat dengan seorang biku agar tidak bersentuhan dengan biku. Mengapa biku dipanggil Bante? Apakah boleh kita panggil Bapak atau sebutan lain? Sebagai seorang umat Buddha, kita menyebut Bante kepada seorang biku, dan tentunya tidak tepat apabila kita menggunakan sebutan lain seperti Bapak dan lain sebagainya. Apakah seorang biku dilarang melihat dan mendengar lagu atau tari-tarian? Menurut peraturan kebikuan, seorang biku tidak diperkenankan untuk melihat pertunjukan, tari-tarian, atau nyanyian yang bertujuan untuk kesenangan indera semata. Dengan meninggalkan semua kesenangan indera dan kemelekatan, demikianlah hendaknya orang bijaksana membersihkan dirinya dari noda-noda pikiran. Apakah boleh seorang biku mengolok-olok warga desa? Tentu saja, seorang biku tidak boleh mengolok-olok warga desa. Kalaupun hal itu terjadi, mungkin karena kelalaian biku dalam pengendalian inderanya. Dan untuk itu, biku yang bersangkutan perlu melakukan pemulihan diri untuk memperbaiki kelalaiannya itu. Sungguh baik mengendalikan perbuatan, sungguh baik mengendalikan ucapan, sungguh baik mengendalikan pikiran, dan sungguh baik mengendalikan semuanya. Seorang biku yang dapat mengendalikan semuanya akan bebas dari semua penderitaan. Apakah biku kalau meninggal harus dikremasi? Kremasi atau pembakaran jenazah merupakan kebiasaan yang dilakukan sejak zaman Sang Buddha bagi orang yang telah meninggal dunia. Setelah Sang Buddha parinibbana, jenazah beliau kemudian dikremasi. Sampai dengan saat ini, kebanyakan umat Buddha apabila meninggal, jenazahnya dikremasi, walaupun hal ini bukan merupakan keharusan. Apa yang dimaksud dengan samanera? Samanera adalah calon biku. Sebelum seseorang ditabiskan menjadi biku, maka ia akan ditabiskan sebagai samanera terlebih dahulu dengan upacara pabaja. Apabila telah berusia 20 tahun atau lebih dan memenuhi syarat, barulah seorang samanera ditabiskan menjadi seorang biku dengan upacara upasampada. Seorang samanera harus mematuhi 10 sila dan 75 sila sekya. Sedangkan seorang biku harus mematuhi 227 sila patimokkha. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.